Iya, selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Berjumpa lagi di acara kesayangan kita, tentunya Hidup Sehat. Bersama saya Dr. Teguh Anissa dan host Dr. tampan. Haikal. Nah, halo Anissa, apa kabar? halo. Nah, tadi kita lihat ya tayangan tentang pemanis buatan yang ada di dalam makanan. Dan tentunya hidup ini takkan indah, takkan manis kalau nggak ada gula ya. Iya, benar banget. Betul. Dan kita tuh nggak bisa menghindari gula tentunya setiap hari. Betul. Nah, tapi ya dok, kan gula macam-macam ya. Ada gula dari daun stevia, Ya. gula pasir, dan Gula lain-lain. batu, ya, gula aren. Nah, kita akan bahas nih apa saja efek pemanis bagi tubuh kita. Iya. Dan di tengah kita sudah ada Dr. Ida Gunawan, dokter gizi klinik. Pagi dok, apa kabar? Hai dokter. Pagi. Dok, kita akan membahas tentang berbagai jenis gula dan apa dampaknya untuk tubuh kita. Nah, sebelumnya kita akan simak dulu tayangannya berikut ini. Pemirsa, gula adalah komponen penting dalam membuat makanan dan minuman karena bisa memberikan rasa manis. Terdapat jenis pemanis yang beredar di pasaran, di antaranya gula pasir atau gula putih, gula aren, gula batu, hingga daun stevia. Namun belakangan, penggunaan gula merah atau brown sugar diminati pada minuman kekinian. Misalnya saja kopi, kian banyak masyarakat yang memilih gula aren ataupun gula merah pada kopi mereka karena dianggap lebih sehat. Sementara kita tahu bahwa gula pasir dan gula merah sama-sama pemanis alami yang berasal dari tumbuhan. Benarkah? Apa saja perbedaan dari sejumlah jenis gula tersebut? Mana yang lebih menyehatkan untuk tubuh? Yuk kita bahas di Hidup Sehat kali ini. Pemirsa, tubuh mendapatkan sumber energi dari berbagai jenis makanan. Salah satu unsur utamanya adalah gula. Gula merupakan senyawa organik dalam bentuk karbohidrat sederhana, memiliki sifat larut dalam air dan langsung diserap tubuh untuk diubah menjadi energi yang secara umum jenisnya dibedakan menjadi monosakarida dan sakarida. Meskipun memiliki fungsi sebagai sumber energi utama, akan tetapi mengonsumsi gula berlebih akan berdampak negatif pada tubuh. Benarkah? Hidup Sehat akan membahasnya sesaat lagi. Iya, kita kembali lagi di Betul Hidup ya, Sehat. gula bahwa ini merupakan sumber energi ya. Tapi saking banyaknya gula ya, di pasaran itu ada namanya gula merah ya atau gula aren yang banyak ditambahkan ke dalam minuman kopi atau boba. Nah, Dr. Ida, ini ada fakta mitos terkait gula merah atau gula aren. Berikut tayangannya. Pemirsa, tahukah Anda kalau dalam sehari kita dianjurkan konsumsi gula hanya diperbolehkan 4 sendok makan atau sekitar 50 gram saja. Sebab terlalu banyak konsumsi gula tentu tak baik untuk tubuh kita. Tapi selain gula, sebetulnya kini banyak sekali jenis pemanis yang bisa kita pilih. Salah satunya gula aren digadang-gadang lebih aman dan sehat untuk dikonsumsi daripada gula pasir. Lantas, fakta atau mitos ya dok? Nah, fakta atau mitos dok? Ya, bahwa gula aren itu lebih baik, lebih sehat. Katanya, ya. Dok. Ya, ini adalah mitos ya Mitos, sebetulnya. Mitos. Nah, pertanyaannya gini, kenapa di masyarakat awam dikatakan bahwa dia lebih baik? Pasti ada alasannya kan? Kita tahu bahwa gula aren ini mempunyai indeks glikemik yang memang lebih rendah dibandingkan gula-gula lainnya. Iya. Kalau kita bicara gula-gula, pasti kita berpikir indeks glikemik ya. Selalu berpikir indeks glikemik. Indeks glikemik itu apa sih? Betul. Artinya angka yang menunjukkan berapa cepatnya kadar gula kita naik setelah kita makan makanan tersebut. Betul. Jadi kan yang paling kita khawatirkan kalau urusan gulanya cepat naik nggak sih nanti kalau kita makan. Dan ternyata gula aren ini dikatakan bahwa indeks glikemiknya memang kategori rendah. Kira-kira 35 sampai 40. Nah, artinya kan dia lebih baik
Karena naiknya kan nggak terlalu cepat. Betul. Tapi harus diingat ya, bahwa kita bicara keamanan dari konsumsi manis, bukan cuma indeks glikemik. Ada satu ukuran lagi yang namanya glycemic load. Nah, glycemic load itu apa sih? Glycemic load itu load artinya muatan. Berapa sih kandungan gula atau kandungan manis dari makanan tersebut? Kalau kita bicara gula, pasti kandungan manisnya tinggi sekali, udah pasti kan? Artinya, meskipun dia tidak cepat menaikkan kadar gula darah dibandingkan dengan gula pasir atau roti putih, tapi dia tetap mempunyai kandungan gula yang besar, loadingnya gede, ya. Artinya loadingnya itu apakah sama dengan gula pasir atau gimana, Dok? Ya, itu ada hitungannya. Untuk menghitung glycemic load, itu rumusnya ada glycemic index dikalikan dengan ada angka-angkanya yang harus kita hitung. Nah, Dokter Ida, kita bahas gula pasir nih ya. Ini ada lagi fakta mitos berikutnya. Kita lihat dulu tayangannya. Selain gula pasir, gula batu kerap digunakan sebagai pemanis mengganti pada minuman hangat ataupun kopi. Pemanis yang memiliki bentuk kristal dan bertekstur keras ini bahkan dikenal lebih sehat. Namun benarkah gula batu sebetulnya memiliki kalori yang sama dengan gula pasir? Fakta atau mitos ya? Nah, Dok Aida, gimana tuh Dok? Fakta atau mitos? Bahwa gula batu menjadi lebih baik atau mempunyai kalori yang sama dengan si gula pasir. Ini adalah mitos. Nah, pasti bingung ya, kok bisa ya Dok? Saya dari kecil pun ibu saya selalu bilang pakai gula batu lebih baik gitu. Anda tahu nggak gula batu bikinnya dari apa? Gula batu itu adalah bentuk kristalisasi, jadi dibikin kristal dari air gula. Nah, artinya dia mempunyai kandungan kalori yang lebih padat daripada si gula tadi. Ya, karena dibikin, dicetak menjadi bentuk yang batu. Betul. Karena pernah kan kalau kita dinginkan gula kan lama-lama dia kayak membatu gitu. Nah, cetakan itulah yang dikenal sebagai gula batu. Jadi dari penelitian mereka katakan 100 gram gula batu kalorinya ternyata lebih besar daripada si gula pasir. Gitu. Nah Dokter, jadi ini pemirsa pasti bertanya-tanya nih ya, sebenarnya berapa sih batas kalori gula yang maksimal kita bisa konsumsi dalam satu hari, Dok? Baik, kalau kita merujuk ya pada dunia WHO maupun American Diabetes Association, dia katakan bahwa kebutuhan karbohidrat simplex. Nah, gula itu termasuk karbohidrat simplex. Artinya karbohidrat yang sederhana itu hanya dibutuhkan kira-kira 5% dari total kalori. Repot kan ngitungnya? Nah, menurut Kemenkes, kita hanya membutuhkan kira-kira 50 gram satu hari atau 4 sendok makan dalam satu hari. Jadi cukup 4 sendok makan, Dok, makan. Jadi kalau makan gula itu jangan karena manis enak, cukup orangnya aja yang manis ya. Betul, Dok, setuju. Hanya sebatas bumbu. Jadi misalnya gado-gado ada gula gitu. Nah, Dok, dari berbagai jenis gula nih, ada gula pasir, gula aren, gula stevia ya, gula batu, manakah yang lebih sehat untuk tubuh kita, Dok? Ya, sebetulnya kalau bicara sehat, memang kita selalu menganjurkan untuk gula alami yang banyak dalam makanan ya. Sebetulnya makanan kita juga manis-manis loh. Contohnya dari buah-buahan. Kita cukup mendapat belajarlah untuk makan yang manis alami. Buah, jadi jangan sedikit-sedikit tambahkan, jangan. Karena kadang-kadang banyak gula tersembunyi yang kita lupa, Dokter Haikal ya. Misalnya pengen dessert, kelihatannya nggak ada gulanya. Di situ ada gula halus loh. Ya, pengen minum, kelihatannya nggak ada gulanya karena hanya es campur misalnya ya. Ternyata kolang-kalingnya udah dimaniskan pakai gula. Gula-gula tersembunyi seperti itu. Jadi kalau ditanya berapa yang mana sih yang lebih sehat? Sebetulnya tetap harus kembali ke makanan alami. Kalau kita terpaksa harus memilih, maka semua itu boleh dipilih. Jadi gula pasir, gula merah, gula aren, ataupun stevia. Sekarang kan digadang-gadang nih daun stevia sebagai gula alami ya. Jadi pemanis alami. Kita boleh gunakan, tapi ingat ya, yang di luar dari daun stevia ini harus hanya 50 gram satu hari atau 4 sendok makan. Dok, ini pastinya masyarakat ingin tahu, Dok, apa dampak yang terjadi ke tubuh kita kalau kita terlalu banyak konsumsi gula. Tapi nanti udah jawabnya, kita akan simak jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.
Iya, pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi di Hidup Sehat. Tentunya kita masih membahas tentang gula atau manis itu berbahaya nggak untuk tubuh. Nah, Dokter Aida, tadi kan ada pertanyaan yang belum dijawab ya, Dokter Ida ya. Nah, apa tuh? Ya, baik. Kalau kita bicara dampak gula untuk kesehatan ya, itu pasti harus dihitung dulu. Ingat 3J tadi, jumlahnya. Yang dipakai berapa? Kalau yang dipakai hanya sebatas yang dianjurkan 50 gram sehari atau 4 sendok makan, artinya memang tubuh kita mengizinkan ya, masih dianjurkan dari banyak penelitian. Tapi dia menjadi bermasalah kalau berlebihan. Nah, kalau berlebihan, maka karena kalorinya cukup besar, dia akan ikut menumpuk kalori dalam tubuh. Artinya resikonya apa kalau bicara kalori? Pasti berat badan kan ikut naik. Yang kedua, karena dia juga ikut meningkatkan gula darah, artinya ada kaitannya dengan insulin dong, dengan kadar gula darah kita. Hati-hati, obesitas plus peningkatan gula darah yang cepat dan sebagainya itu ikut mempengaruhi terjadinya insulin resisten ya. Nah, kalau udah insulin resisten maka ceritanya panjang sekali. Jadi ya. diabetes dok Bener ya. Bukan cuma diabetes, metabolic syndrome, Betul segala banget. macam. Jadi ceritanya jadi kemana-mana. Dok, ini juga masyarakat ingin tahu dok ya, apakah kita bisa melihat tanda, misalnya nih seseorang mengalami kelebihan gula, contohnya ada perilakunya berubah atau tantrum kayak anak-anak, sugar rush apa gimana dok? Iya betul. Jadi kita tahu bahwa gula yang berlebihan di dalam tubuh dia bisa masuk dalam metabolisme tubuh yang akhirnya ikut menghasilkan ROS atau radikal oksidasi. Jadi kita harus membatasi radikal oksidasi itu sifatnya ya racun tanda kutip lah ya. Akibatnya dia bisa mempengaruhi impuls termasuk ke otak. Makanya anak-anak yang berkebutuhan khusus kadang mereka bisa menjadi tantrum ya, bisa mempunyai kegiatan yang berlebihan dan sebagainya. Yang kedua, dia juga ikut mempengaruhi mikrobiota yang ada di usus besar kita. Mikrobiota tahu yang namanya bakteri baik, bakteri jahat. Nah, komensal yang ada di dalam usus kita juga ikut terganggu dengan gula yang berlebihan. Dan kita tahu mikrobiota atau kelompok-kelompok makhluk hidup bakteri baik yang ada di dalam usus kita itu punya peranan besar. Salah satunya dia ikut mempengaruhi imun sistem, artinya sistem kekebalan tubuh kita. Dan yang kedua dia bisa ikut menimbulkan impuls ke otak kita. Jadi kita menjadi lebih gampang depresi, lebih gampang cemas, lebih khawatir dan sebagainya. Makanya kenapa Badan Dunia sendiri pun itu sudah selalu mengatakan batasi. Bukan nggak boleh, tapi batasi ya penggunaan gula. Dokter Ida, ini ada fakta mitos berikutnya. Ya. Pemirsa, pernahkah Anda mengenal pemanis sintetis? Iya, jenis pemanis ini berbeda dengan jenis pemanis pada umumnya sebab dibuat melalui proses kimiawi seperti siklamat ataupun sukralosa. Lantas, fakta atau mitos, pemanis buatan sintetis lebih berbahaya dibandingkan gula aren? Nah, ini fakta atau mitos, Dok? Ya, ini memang kadang-kadang kita agak susah menjawabnya ya. Kalau saya bilang apakah dia lebih bahaya, harusnya tidak ya. Jadi ini adalah mitos. Mitos. Kenapa? Dia bisa menjadi berbahaya kalau penggunaannya memang berlebihan ya. Tapi selama dianjurkan digunakan seperti yang dianjurkan, kan gula-gula seperti ini beredar dan sudah melalui registrasi Badan POM. Artinya selama mengikuti registrasi Badan POM, harusnya itu aman untuk digunakan asal tidak berlebihan ya. Nah, Dok, ini kan asalnya dari daun stevia ya, Dok ya. Ini kira-kira antara yang sudah disintetis ya, pabrikan sama kita seduh sendiri nih daunnya, itu lebih sehat mana, Dok? Ya, yang namanya bahan alami pasti dia akan lebih baik. Cuman ingat, penelitian khusus yang menggunakan daun stevia yang alami sampai saat ini memang belum ada dilakukan ya. Jadi ini hanya kita seperti trial and error. Seperti zaman dulu orang bilang, oh tempe bagus ya karena nenek moyang kita semua pada makan tempe gitu. Tapi udah sekian lama kita lakukan penelitian, oh memang hasilnya bagus. Nah, si daun stevia ini sampai saat ini memang penelitian khusus yang dilakukan pada manusia melihat efek klinis dan segalanya memang belum sebanyak yang kita harapkan. Seperti itu ya. Dok, ini di masyarakat kan ada keyakinan bahwa MSG juga nggak baik ya. Nah, sebetulnya manakah yang lebih tidak baik, konsumsi gula berlebih atau konsumsi MSG berlebihan, Dok? Ya, sebetulnya dua-duanya kalau selama konotasinya berlebih ya dua-duanya nggak baik gitu. Jadi kita mengkonsumsi keduanya hanya sebatas yang dianjurkan, jangan berlebih.
Kata berlebih pasti tidak baik. Jadi kalau gula kan kalau berlebih jelek, ya iya udah dijelaskan tadi. Artinya kalau 4 sendok boleh nggak? Boleh. Atau sebatas bumbu boleh nggak? Ya boleh lah. Nggak ada gula hidup juga nggak manis katanya kan ya. Nah sekarang MSG, concernnya apa sih? MSG itu concernnya adalah kandungan natrium atau kandungan garamnya yang ada di situ. Nah selama penggunaan garam ini tidak berlebihan, tidak didouble, sering kan orang pakai garam, pakai MSG. Jangan berlebihan, maka itu juga aman dong. Hidup tanpa garam juga nggak enak kan? Bener banget Dokter Ida. Selama dianjurkan, jadi si gula 4 sendok, sedangkan si garam 1 sendok. 1 sendok. Oke. Ya. Oke, makasih Dokter Ida Baik, Dok, atas terima kasih informasinya penjelasannya. yang sangat bermanfaat ya Kak Betul. ya, karena kayaknya hidup tanpa gula tuh nggak sempurna Iya. gitu ya. Oke, dan tentunya kita akan selesai ya di penghujung acara, dan saatnya kami pamit, Dr. Haikal. Saya Dokter Tengku Anissa, Indonesia hidup sehat. Bye-bye.